Awal NATO itu, which is tahun 2003, perlu sekitar 5-10 tahun persiapannya, gitu. Waktu itu baru pertama kerja di Jakarta, punya uang sendiri, dan memang prinsipnya adalah mau punya tato kalau sudah bisa bekerja dan punya uang sendiri. Jadi dan ada waktu untuk menentukan tato pertama kan. Udah ketemu, tapi karena saya datang dari keluarga yang backgroundnya lumayan strict, jadi orang tua saya juga nggak pengen anaknya tatoan gitu. Makanya saya sembunyi-sembunyi mas. Waktu itu ingat saya keterima kerja di Dubai. Kan enak nih sebagai pelarian kan. Ya, jadi satu hari sebelum saya terbang, saya nato di daerah Fatmawati, Jalan Fatmawati, sama orang Singapura kalau nggak salah waktu itu, namanya Nick. Terus saya nggak tahu ya, karena pada waktu itu pengennya tato pertama meaningful. Jadi dan saya orangnya masih sangat agak-agak religius dulunya. Ada lambang yin and yang. Ya itu saya bikin di sini. Di pundak. Pertama, kenapa di pundak? Biar nggak gampang ketahuan sama orang tua, ya kan? Ya, lalu saya nggak tahu saya akan suka atau nggak melihat tato itu. Daripada nantinya saya nyesel dan nggak suka, saya taruh di tempat yang saya barely nggak bisa lihat, gitu. Saya harus lewat kaca kan supaya bisa ngelihat gini-gini. Dan begitu tato itu jadi, besoknya saya traveling ke Dubai, masih sakit-sakit tuh di pesawat gitu. Tapi ya seneng gitu, akhirnya wah pecah perawan nih gitu, punya tato pertama. Dan meaningnya masih make sense lah ya, yin dan yang, baik dan buruk, atau hitam dan putih gitu. Karena saking senangnya saya blast di Friendster waktu itu, dengan tidak mengetahui atau nggak sadar bahwa adik saya juga ada di Friendster kan. Zaman Friendster. Iya, belum ada Facebook. Terus bilang deh dia sama ibu saya, "Ma, Mas Danang punya tato tuh," gitu. Begitu telepon-teleponan, waktu itu kan belum ada WhatsApp kan. Begitu telepon-teleponan jarak jauh, ibu saya langsung, "Kamu tatoannya?" Ya udah deh, pecah telur deh. Kayak kita ngambil foto mas, kayak kita ngambil foto di momen-momen yang meaningful, atau yang kita tahu nih, misalkan kita mau bepergian ke daerah yang kita pertama kali kunjungi, kita selalu pengen mengabadikannya kan. Begitu juga dengan tato. Buat saya, ketika saya mengalami suatu peristiwa dalam hidup yang menurut saya meaningful, let's say saya kerja ke luar negeri nih, ke Amerika misalkan, saya pengen punya tato di Amerika. Gitu. Saya bikin tato di Amerika. Ini bikin di Amerika. Walaupun pada saat itu lumayan mahal ya, pricey, tapi it's okay. The moment is there gitu. Saya abadikan dalam bentuk tato. Nantinya kalau saya ngeliat tato itu, saya bakal ingat kalau gue bikin dulu di Florida nih gitu. Iya, gue bikin di Florida waktu umur sekian gitu. Pertama karena saya suka banget sama buku Supernova itu. Tapi ketika masuk ke buku yang akar, seri yang akar, itu kayak related ke saya sih, di ceritanya sama foto ini, bukan foto ya, kayak gambar gitu. Ilustrasi lah ya? Iya, ada ilustrasi tentang akar ini di buku itu. Dan ketika saya udah selesai sama bukunya, sangat relate sih dengan apa yang saya jalanin selama hidup saya ya. Sebetulnya kita berada untuk kembali ke akar kita itu naturally sih. Akan dengan sendirinya terjadi sih. Jadi walaupun ini sebagai reminder atau hal yang kita peringati gitu, cuman saya selalu ingat gitu sih, saya mesti ngapain nih ketika kita udah terlalu jauh mungkin doing things gitu ya. Terus kadang ada rasa kangen gitu, oh I think I should go back again gitu. Jadi buat saya itu kayak gampang aja sih buat balik lagi ke asal saya gitu. Saya pernah kerja di Amerika, and then ada satu kejadian yang bikin saya di lowest point of my life gitu. Yang waktu itu saya masih lumayan umur 29-an gitu deh. Mungkin karena mau masuk 30 jadi agak sedikit krisis kan. Wah, gue mau masuk 30,
masih bujangan lagi, belum nikah nih. And then waktu itu saya putus dari pacar saya, itu deh lowest point of my life gitu. Nggak mau kerja, padahal posisinya lagi di luar negeri kan, but I have to keep professional gitu. And then tiba-tiba kangen rumah, homesick, kangen orang tua gitu kan. Akhirnya saya call ibu saya gitu. Terus saya bilang sama ibu saya kalau saya agak mengalami, waktu itu saya nggak kayak tidak tahu kata-katanya apa, bahasanya apa. Cuman kayaknya depresi deh. Gitu. Jadi saya minta sama ibu saya buat, "Mah, tiap malam telepon ya," gitu. Kayak recovery gitu Mas, terapi ya, dengan orang tua, ngobrol apa aja kesusahan saya obrolin. Kadang kenangan-kenangan masa kecil ibu saya ngomongin, saya jadi happy lagi gitu. Akhirnya mulai semangat hidup, balik. Terus sampai hari kesekian baru saya bilang, I think I'm okay now gitu. Jadi ternyata cuman butuh suara-suara yang kita kenal dari kecil, ya, atau kasih sayang dari orang tua. Kadang saya terlalu egois, berlagak bahwa saya bisa sendiri selama apapun yang saya mau gitu. Sebetulnya kita masih butuh sih orang tua, orang-orang terdekat kita, keluarga ya. Pepatah bilang family come first, itu benar banget sih Mas. Ya, saya di masa muda saya mengesampingkan itu. Saya bisa kok sendiri tanpa keluarga. No, ternyata family come first. Akhirnya nama ibu saya jadi Tato. So she has a really good spot in my heart, my mom gitu. Ini juga semacam peresmian saya boleh nato terus sih, nggak juga. Pokoknya begitu ngelihat namanya di sini, nyokap saya kayak oh gitu, langsung luluh dia. Ini di Jakarta nih, saya pulang dari US. Tapi sebetulnya kenapa saya tato Morrissey adalah pengalaman dari SMP sampai kuliah, soundtrack hidup saya. Ya, jadi saya sama kakak saya itu seneng banget Morrissey. Tapi kita belum dengerin The Smiths waktu itu. Morrissey aja sampai saya apal banget lagu-lagunya. And then saya masuk ke kuliah dong. Masuk kuliah ketemu teman-teman yang juga senang musik kan, bikin band. Terus habis gitu, lu suka Morrissey ya? Iya. Lu dengerin The Smiths nggak? The Smiths? Siapa tuh? Lalu gak tahu. Apaan The Smiths? Morrissey itu vokalisnya The Smiths dulunya gitu. Saya mulai digging dong The Smiths. Itu tahun 98. Padahal udah The Smiths-nya udah bubar kan jauh gitu. Akhirnya saya dengerin The Smiths gitu. Terus baru bisa tato Morrissey itu karena belum nemu orang yang bisa tato realis kan. Pas lagi saya pulang dari US, saya ketemu Naomi ini. Tato pertama saya sama Naomi ini. Morrissey itu? Morrissey. Habis gitu saya punya 10 tato lagi dari dia. Lebih mungkin Naomi, terus saya bikin ini Sea Walker. Ya, karena bintang saya Aquarius. Jadi air. Saya bikin Sea Walker ketemu sama Mermaid. Saya nggak pernah nawar malah. Ini tato artis saya nggak pernah nawar. Karena buat saya ketika saya mau nato, saya harus siap dengan dananya, uangnya. Dan kalau misalkan ada orang bilang nato kecil dihargain sekian itu kemahalan gitu, saya tanya lagi, do you feel happy about it? Iya sih, seneng gue. Ya udah, the price of happiness is priceless gitu. Kadang meaningnya bukan cuma tatonya Mas, tapi someone yang nato kita. Ketika tato itu sudah di badan, setuju nggak setuju, itu adalah salah satu momen di mana kita udah really responsible for ourselves. Makanya saya punya prinsip, saya punya tato harus sudah kerja, harus sudah punya penghasilan sendiri, syukur-syukur punya rumah sendiri gitu. Karena kalau misalkan kita masih hidup sama orang tua, masih dibiayai orang tua, terus tato ini kan riskan sekali Mas ya. Iya kalau kita bisa kerja atau earning dari apa yang kita lakuin dengan tato ini, dengan punya tato ini. Kalau enggak, kan saya sering reject. Masuk satu hotel, oh kamu punya tato, sorry kita nggak bisa. Saya apply kapal pesiar, reject juga. Di situ saya mulai mikirkan, ini benar-benar nentuin hidup saya nih, atau hidup orang-orang yang kalau mereka masih pengen punya tato yang visible gitu. Jadi selain dari being ekspresif, tapi juga
tanda bahwa memori bahwa kita pernah mengalami fase-fase itu dalam hidup. Dan ketika sudah merasa cukup, kalaupun mau bikin tato, maunya yang senang-senang aja gitu, kayak misalkan Shinchan tadi gitu, atau saya bikin mie ayam di sini gitu kan, karena saya suka mie ayam gitu. Saya waktu kecil tuh suka makan mie ayam kampung yang gerobak-gerobak gitu. Ya, jurnal Mas Danang juga kali ya? Iya. Sebagian dari tatonya. Sama hal-hal yang saya suka sih, apapun itu ya, musik, aparel. Gitu. Saya punya sepatu Converse di sini. Nice. Iya kan, karena saya suka Chuck Taylor, saya bikin tatonya. Seorang orang pada nanya, ngapain sih gitu? Ngapain? Gue suka kok gitu. Jadi my tattoo is what makes me happy, not necessarily other people gitu. Kalau misalkan mereka ngelihat juga suka dan happy, ya it's a bonus. Tapi kalau nggak pun juga nggak apa-apa kan. Meaning buat saya masih sama, tapi cara pandang saya ya buat saya sih udah kayak santai gitu. Orang kalau misalkan nanya, saya jelasin seperlunya gitu. Terus kadang buat mereka ada yang amazed atau malah kok gitu doang sih ininya, meaningnya gitu. Terus emang kenapa ya? Kan it does mean something for me. Saya suka bikin. Nyesel? Semoga enggak gitu. Kalau orang nanya sekarang, setelah 30 tato sekian, ada yang saya sesali enggak? Enggak gitu. Buat apa gitu kan. Fase dalam hidup itu kan berubah ya Mas ya. Ketika kita ada di umur 20-an, in our 20s, kita cenderung apa ya namanya ya, bersemangat, punya cita-cita, menjadi apapun yang ingin kita raih gitu. Tapi ternyata hidup itu kan fluid kan. Yes. Ya, dan kadang kita nggak bisa ngukur apa namanya fluidnya seperti apa. Di situ saya banyak mengalami pengalaman hidup yang akhirnya di usia 30 ke 40 saya lebih enjoy the ride gitu ketimbang I want to be something nih nanti di usia sekian gitu. Saya lebih kayak menikmati hidup dan be present di hari ini. Kayaknya sampai sekarang saya bisa menyimpulkan bukan berarti saya tidak memikirkan masa depan ya. Tapi masa depan itu ditentukan oleh hari ini. Jadi kalau saya tidak memaksimalkan hari ini atau tidak bersenang-senang di hari ini, saya merasa bahwa saya tidak punya masa depan gitu. Oke. Ya kan? Pandangan hidup saya sih lebih kayak berusaha untuk hidup sederhana, tapi tetap bahagia dengan apapun yang saya lakuin. Dan yang paling penting tuh berguna buat orang lain Mas. Ya, mungkin berguna buat diri sendiri dulu, tapi berguna buat orang lain juga is a bonus sih. Sampai saat ini kan saya belum berkeluarga dan banyak melakukan aktivitas yang lumayan charitable lah ya. Saya pernah masak dapur umum di Sulawesi Barat buat gempa bumi, atau saya ngajar di Sumba buat anak-anak panti asuhan Kristen waktu itu. Terakhir saya bantu temen ngajar di Yayasan Bali Wise di Siligita beberapa minggu yang lalu. Karena saya merasa saya punya hal-hal yang bisa saya sharing gitu, yang bikin orang lain lebih punya nilai lebih atau bisa menginspirasi untuk mau jadi apa sih gitu. Banyak banget generasi muda sekarang yang mereka dikasih banyak pilihan hidup dari sosial media terutama kan, kayak ngelihat TikTok, profesi yang ideal tuh apa, ngeliat ini apa, atau diiming-imingin bahwa hidup itu indah kalau lu punya banyak uang gitu kan, everything tentang uang dan uang. Buat saya enggak, tapi if you make an impact to others, that's what matters gitu. Orang lihat saya misalkan ngelakuin traveling kemana tanpa mikirin uang, ya saya pikirin juga gitu. Tapi itu saya lakukan untuk diri saya sendiri gitu. Kalau misalkan orang lihat itu sebagai hal yang menginspirasi mereka, good. Atau kalau kan perspektif orang beda-beda kan. Jadi saya lebih kayak yang do what you wanna do as long as make you happy.
eh, jangan merugikan orang lain gitu. Kalau bisa menguntungkan orang lain gitu. Itu bonus. Jadi ya hidup saya lebih ke itu sih Mas, fluid, Fluid ya. menempati ruangnya, Dynamic. dynamic, yes, tidak terpaku dalam satu konteks orang melihat saya apa gitu. Jadinya enjoy ya. Ya. Sama satu lagi, saya mulai menerapkan hidup minimalis setelah pandemi. Dan itu banyak memberi ruang lebih banyak untuk kebahagiaan di mental. Oke. Ya, ternyata. Jadi begitu kita let go banyak hal yang sudah tidak membawa kebahagiaan di diri kita gitu, kayak materi ataupun just anything yang bikin kita merasa penuh gitu. Lama-lama berasa lebih free dan diri kita juga mudah untuk menerima hal-hal baik lagi nantinya.